segmentasi. Disegmentasi dan dengan jeda-jeda istirahat supaya menyegarkan kembali ya. Jangan terus-terusan. Ya. Pokoknya belajar itu pada akhirnya ya tidak ada rumus yang sama yang bisa dipakai semua orang. Nah itu diingat tuh. Jadi apa yang mungkin buat orang lain pas belum tentu buat kita pas. Kita harus cari ritme yang paling pas untuk kita sendiri. Ya. Pak Anies kacamata udah baru kah? Ya udah baru pas habis kejadian. Jadi begitu kejadian rusak. Jadi Tom, I don't know if you noticed. I didn't notice the new glasses, but I saw the story. Yeah. It was, new, but the same style. Iya, makanya Sama. Oke, lihat nih. Ada yang tanya nih, besok bener ke Bantul, Mas Anies? Ya betul, besok rencana pagi di Bantul. Sebenarnya besok itu harusnya ada acara Desak Anies di Jogja. Nah, tapi tempatnya udah dapat izin, jadi barusan tadi dapat kabar. Rupanya izinnya dicabut. Jadi udah dapat surat izin dari pengelola, sound lagi dipasang, tapi tengah-tengah proses persiapan buat besok ditelepon izin dicabut. Jadi sekarang teman-teman di Jogja sedang mencari tempat baru. Jadi kita tetap semangat. Namanya juga Desak Anies kan terdesak juga nih begini. Nyari tempatnya aja didesak gitu. Apalagi nanti diskusinya. Tapi saya sering bilang nih Tom sama kan ada yang tanya gimana Pak ngadepin tekanan-tekanan begini. Saya bilang seberat-beratnya tekanan yang kami hadapi itu masih lebih ringan dibanding tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga-keluarga kita. itu setuju banget. Masih lebih ringan dibanding tekanan mencari pekerjaan yang dialami anak-anak muda kita. Setuju banget. Dan kita di sini sedang berusaha mengubah kondisi keluarga itu, mengubah kondisi anak-anak muda itu. Jadi kalau untuk melakukan perubahan itu kita harus menghadapi tekanan, ya kita hadapi. I remember this. Ada satu kalimat teman-teman yang mungkin selama ini jadi pegangan saya juga. Kalimatnya begini. When the going gets tough, the tough gets going. Ketika perjalanan kita menghadapi tantangan, maka yang menantang akan siap untuk melewatinya. Gitu kira-kira itu cuman bebasnya ya. When the going gets tough, ketika perjalanan menjadi penuh tantangan, maka tetap balik gets going. Maka yang tangguh, yang ulet akan jalan terus. Jadi kita ingin bahwa nantinya perjuangan atau usaha kita ini akan membuahkan hasil Indonesia yang kembali merasakan kebebasan, di mana kegiatan-kegiatan bisa berjalan tanpa pelarangan-pelarangan. Kita semua ini orang-orang yang mencintai Indonesia. Kita semua orang-orang yang ingin Indonesia lebih baik. Mungkin saja pikiran, gagasan, ada perbedaan. Tetapi itu semua adalah kecil dibandingkan kecintaan kita pada Indonesia. Justru kita bisa diskusi, bisa tukar pikiran. Gitulah. Jadi kita pengen jaga sama-sama itu. Dan memang ini Tom, saya ini beberapa hari ke depannya akan padat. Luar biasa. Jadi besok 23 di Jogja, lalu 24 di Cilacap dan Brebes, lalu tanggal 25 di Ternate, 27 Banda Aceh, Pekanbaru,
28 di Bandung dan Purwakarta. Lalu tanggal 30 di Tegal, 31 di Pamekasan dan Bangkalan, Madura, tanggal 1 di Padang Sidempuan dan Deli Serdang, tanggal 5 di Manado dan Kota Mobagu di Sulawesi Utara, terus di Semarang, tanggal 6 di Mataram, NTB, tanggal 6 di Makassar, jadi Mataram dan Makassar, tanggal 7 di Pontianak sama Samarinda, tanggal 8 Cianjur sama Garut, tanggal 9 Pasuruan, tanggal 10 di JIS. Betul. Penutupan. Jadi kampanye. minggu depan itu rata-rata 2 kota sehari. Luar biasa. Jadi Luar biasa. buat teman-teman yang kebetulan berada di kota-kota itu atau sekitar situ, welcome to join. Jadi seru. Kita coba lihat lagi ya, ini apa lagi? Bah, Om Tom ngasih wejangan, waduh hilang, ngasih wejangan. Ini apa nih? Nikah dulu atau mapan dulu? Oh, pertanyaan itu ya. You're fast. Kebetulan aja lagi lihat. Oke, Tom, apa jawabnya tuh kalau ada yang tanya gitu? Nikah dulu atau mapan dulu? Nikah dulu. Serius, serius. Bagi saya sih jelas banget ya. Tidak ada momen, tidak ada saat yang tanda kutip sempurna untuk menikah. Ya. Jadi kalau dipatok gitu ya, oh saya harus punya uang segini dulu atau saya harus mencapai jenjang segini dulu, apakah di perusahaan atau di organisasi, itu jangan saya kalau nasihat saya sih, kalau merasa sudah menemui jodoh yang benar-benar tepat, terjang udah. Iya, saya juga merasa begitu gini. Pertama, definisi mapan. Kapan mapan itu terjadi? Betul sekali. Ya kan, Betul sekali. kita Very sekarang true. merasa Betul. kita merasa udah mapan, lihat orang lain, ternyata saya belum mapan. Betul. Terus itu. Betul. Jadi ketika sudah menemukan pasangan yang menurut kita pas, bismillah. Mulai hidup bersama dan bangun kemapanan itu bersama. Nah, itu betul. Jadi nanti tidak ada istilah suami perjuangan, istri perjuangan, sama suami sukses dan istri sukses. Karena masa perjuangan dan masa sukses dikerjain sama-sama. Betul, dan jauh lebih enteng. Jauh lebih enteng kalau punya pasangan, ya punya istri suami, insya Allah istilahnya kan soulmate ya. Ya. Mitra kejiwaan atau itu terjemahan bebas ya, tapi kayak pasangan sejiwa gitu ya, dan berjuang bersama. Tadi yang Pak Anies bilang, membangun kemapanan, kesejahteraan bersama, membangun keluarga bersama, itu sebuah feeling yang nggak ada bandingnya ya. Jadi tapi sekali lagi dengan asumsi memang jodohnya cocok ya, pasangannya tepat. Kalau nggak tepat, jangan dipaksakan, menurut saya. Tapi itu yang jadi patokannya, bukan pencapaian dari segi keuangan. Betul. Atau Dan gini, karir. saya itu selalu pesankan ya, teman-teman pengajar muda Indonesia Mengajar, kalau mereka sudah pulang dari bertugas ya. Kemudian saya akan menganjurkan mereka untuk mulai berkarir dan termasuk juga untuk mulai mencari beasiswa untuk pendidikan lebih tinggi. Tapi saya selalu dalam pesan-pesan saya menegaskan, rencanakan perjalanan hidup sebagai pasangan suami istri. Rencanakan perjalanan hidup sebagai keluarga. Jangan sampai
kita melakukan semacam langkah untuk kehidupan kita, lalu kehidupan itu berubah karena menikah, seakan menikah itu bukan bagian dari rencana. Misalnya begini, saya dengar, ya karena saya menikah jadi saya akhirnya berhenti kerja, ya karena saya menikah akhirnya saya berubah pekerjaan. Jadi menikah itu harus memudahkan hidup, bukan menikah malah menyulitkan hidup. Tapi itu semua mulainya dari perencanaan. Jadi saya sering bilang pada teman-teman yang baru pulang nih habis mengajar setahun, mereka kan ketika jadi pengajar muda di Indonesia Mengajar itu mereka belum menikah, syaratnya belum menikah. Nah, pada saat itu saya bilang merencanakan masa depan dengan satuannya keluarga. Jadi saya setuju yang dibilang sama Tom tadi, bahwa menikah dulu, habis itu bangun bersama-sama, sehingga nanti insya Allah keberhasilannya adalah keberhasilan bersama, kebahagiaannya juga bersama, dan insya Allah berkah gitu ya. Lagi nih Kita lihat lagi ya. Anies dan Pak Tom, bagaimana caranya bisa menjadi pintar, pandai, dan sukses? Seperti bahwa Pak Aye Gucci aja. Gimana Tom? Rumusnya Tom? Waduh, ya pertama yang tadi Anies bilang ya, tidak ada satu rumus untuk semua. Sejuta sukses, hemat saya ada sejuta rumus. Tapi sudah pasti kan prinsip dasarnya kerja keras, pasti work ethic, ya kan, gimana pun juga harus kerja keras. Kalau mau benar-benar sukses ya, kalau benar-benar serius mau sukses, tidak bisa lepas dari kerja keras. Kedua, kalau saya melihatnya tuh zaman sekarang kan sekarang udah ada Google, ya, yang Anies pernah sindir pada suatu saat, ya kan, ngapain kita terlalu hafal yang terlalu singkatan ataupun ya hal yang sangat teknis, karena sekarang kan ada Google. 30 tahun lalu nggak ada yang namanya Google, ya kan. Sekarang bahkan ada AI, ada ChatGPT dan sebagainya. Yang menjadi penting atau menjadi semakin penting itu soft skill. Dan soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, trust, ya kan, kemampuan untuk membuka diri, untuk percaya dengan orang, dan dipercaya oleh orang. Nah, jadi kan kita suka ngomong ya, Pak Anies, bahwa trust is a two-way street. Ya kan, jadi bagaimana membangun hubungan antar kolega, antar rekan kerja, antar teman yang saling trust ya. Saya berasumsi bahwa ijazah sekolah semuanya jelas ya, tapi nasihat-nasihat tambahan gitu ya, itu yang mendasar gitu ya. Bahkan semakin besar ambisi kita, semakin tinggi target yang kita mau capai.